Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di channel ini. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan sebuah sungai besar. Airnya tenang, jernih, mengalir tanpa usaha. Itulah uang. Uang itu sebenarnya sudah bergerak menuju kamu. Alam semesta sudah mengatur alirannya. Tetapi, seringkali bukan sungainya yang bermasalah. Bukan alirannya yang tidak ada. Tapi, ada bendungan-bendungan yang kamu bangun sendiri tanpa sadar. Bendungan inilah yang membuat uang tertahan, mampet, lambat, atau bahkan balik arah. Hari ini, kita bahas hal-hal yang menghambat uang mengalir ke hidupmu. Pertama, rasa takut kekurangan. Ini adalah penutup aliran nomor 1. Ketika kamu takut uang habis, takut gagal, takut tidak cukup, kamu langsung masuk mode bertahan hidup. Vibrasi kamu mengecil, dan universe membaca itu sebagai, oh, dia sedang merasa kekurangan, berarti itu realita yang harus dipertahankan. Semakin kamu takut kehilangan uang, semakin uang menjauh. Aneh ya, tapi energi memang bekerja seperti itu. Uang datang ke orang yang yakin, bukan ke orang yang takut. Kedua, fokus pada realitas sekarang. Kamu ingin kaya, tapi pikiranmu sibuk mengomentari kondisi hari ini. Tabungan cuma segini, kerjaan begini, gaji kecil, hidup susah. Ketika kamu terlalu fokus ke realita hari ini, kamu mengunci dirimu pada frekuensi tersebut. Kamu tidak memberi ruang untuk realita baru muncul. Padahal, realita sekarang cuma pantulan pikiran lama. Kalau kamu terus pantengin cermin, ya pantulannya tidak akan berubah. Fokusmu adalah remote control realita. Ketiga, identitas mental yang miskin. Ini bukan soal jumlah uang di rekening, tapi cara kamu melihat diri sendiri. Banyak orang penghasilannya naik, tapi rasa dirinya tetap sama. Merasa kurang, merasa tidak layak, merasa kecil. Dan kalau identitasnya tidak berubah, uang yang datang pun akan pergi lagi. Karena alam semesta selalu memaksakan realita agar sesuai dengan identitasmu. Kamu tidak bisa hidup sebagai orang kaya dengan pikiran orang yang takut uang. Keempat, energi dibanding-bandingkan. Ini sering terjadi ketika kamu lihat orang lain sukses dan pikiranmu berkata, kenapa bukan aku? Iri, cemburu, merasa tertinggal, itu bukan cuma perasaan, itu frekuensi. Dan frekuensi itu menyetel kamu ke channel kurang. Kamu akhirnya semakin menjauh dari vibrasi kelimpahan. Ingat, kamu tidak pernah tertinggal. Kamu hanya belum selaras. Kelima, terlalu banyak konsumsi konten tanpa seleksi. Kalau pikiranmu sedang capek, bingung atau goyah, konten itu bisa menciptakan kebisingan mental. Saat pikiranmu berisik, kamu tidak bisa mendengar intuisi. Kamu bingung arah, dan main yang bingung itu adalah magnet yang lemah. Aliran uang menyukai pikiran yang jernih, fokus, dan sederhana. Keenam, bekerja keras tapi tidak selaras. Banyak orang mikir, kalau mau kaya harus kerja keras. Padahal kalau kerja keras tanpa selaras, hasilnya cuma capek. Ada orang kerja 10 jam tapi vibrasinya penuh keluhan. Ada orang kerja 3 jam, vibrasinya damai, fokus, dan yakin. Yang satu menarik uang, yang satu menjauhkan uang. Ingat, semesta merespon vibrasi dulu, baru tindakan. Ketujuh, terlalu ingin cepat. Rasa harus cepat kaya, harus cepat berhasil, harus cepat berubah. Itu kelihatannya semangat, tapi sebenarnya itu frekuensi panik. Dan frekuensi panik menandakan kamu tidak percaya. Tidak percaya bahwa uang akan datang pada waktunya. Ketika kamu tidak percaya proses, proses pun tidak percaya kamu. Uang datang pelan tapi pasti kepada orang yang tenang. Kedelapan, sulit menerima. Ini masalah besar tapi jarang disadari. Banyak orang bilang ingin uang banyak, tapi ketika ditawari peluang, dia ragu. Ketika ada yang mau bantu, dia menolak. Ketika diberi rezeki kecil, dia tidak merasa layak. Kalau kamu sulit menerima yang kecil, bagaimana ingin menerima yang besar? Uang masuk ke orang yang terbuka, bukan ke orang yang defensif. Kesembilan, tidak menjaga emosi. Uang suka vibrasi stabil. Emosi yang naik turun seperti roller coaster membuat aliran uang tidak bisa masuk secara konsisten. Ada hari kamu semangat, ada hari kamu putus asa. Ada waktu kamu yakin, ada waktu kamu ragu berat. Vibrasi naik turun seperti ini membuat sinyal ke semesta menjadi kacau. Kamu seperti radio yang gonta-ganti channel setiap 5 detik. Bagaimana semesta mau kirim sinyal balik? Ke-10,
Terlalu banyak cerita negatif tentang uang. Uang bikin orang jahat. Uang susah dicari. Kalau kaya, pasti sombong. Uang itu sumber masalah. Setiap kali kamu mengucapkan itu, kamu sebenarnya sedang mengunci sebuah program di bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar adalah mesin autopilot. Jika autopilotmu menolak uang, kamu tidak akan pernah bisa menahannya meski kamu kerja keras. Dan pada akhirnya, inti dari semua ini cuma satu. Uang tidak mengalir karena bukan uangnya yang macet, tapi vibrasimu tidak cocok dengan frekuensi kelimpahan. Kalau kamu mulai mengubah rasa, mengubah identitas, menenangkan pikiran, berhenti fokus pada realitas saat ini, dan mengizinkan semesta bekerja, kamu tidak perlu mengejar uang. Uanglah yang akan datang kepadamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman semakin hari semakin bertumbuh menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, terima kasih.